Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meriana, NIM 1830101135. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video, yaitu tutorial bagaimana cara mengajar yang sederhana. Itu tugas dari mata kuliah pembelajaran akidah akhlak integratif. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Sudah sarapan semua? Sudah, Bu. Belum? Ya, nanti kita makan ya. Habis belajar kita makan nanti sama-sama di kantin. Setuju? Setuju. Oke. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai pembelajaran pada kesempatan kali ini, marilah sama-sama kita bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan mengucapkan bismillah tadi, pembelajaran kita dari awal hingga akhir berjalan dengan lancar. Amin. Semoga anak-anak ibu tetap fokus dengan apa yang ibu sampaikan nantinya dengan pembelajaran kita kali ini. Baiklah, untuk selanjutnya ibu ambil absen dulu ya, cek kehadiran. Ada yang tidak hadir? Ada, Bu. Siapa yang tidak hadir? Vela, Bu. Vela. Ya, Kemana Bu. Vela? Sakit, Bu. Sakit. Kita doakan semoga cepat sehat ya temannya. Ya, Bu. Amin. Putri Hadir, Bu. hadir. Hasmi Hadir, Bu. Lena Hadir, Bu. hadir ya. Oke. Ketua kelasnya siapa? Putri, Bu. Putri. Baiklah, selanjutnya itu kita masuk kepada pembelajaran. Kita belajar apa hari ini? Iman kepada kitab Allah, Bu. Ya, iman kepada kitab Allah. Nah, sebelumnya sudah siap untuk belajar semua? Siap, Bu. Sudah siap? Siap, Bu. Ya, sekali lagi sebelum kita mulai pelajaran, itu dirapikan tempat duduknya lagi. Cek semua sampah yang ada di sekitar anak-anak ibu semua ya. Sudah? Sudah, Bu. Oke. Jika sudah, kita sudah siap untuk belajar? Siap, Bu. Ya, semua yang tidak berkaitan dengan pembelajaran kita kali ini itu mohon disimpan. Anda paham? Paham, Bu. Oke. Oke, sekarang kita berbicara tentang iman kepada kitab Allah. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita berbicara tentang iman kepada kitab Allah. Nah, sebelumnya itu kita telah mempelajari bahwasanya iman kepada apa? Rukun iman ada berapa? Ada 6, Bu. Ya, rukun iman ada 6. Yang pertama, Percaya kepada Allah, ya, Bu. percaya kepada Allah. Yang kedua, percaya kepada Kitab Allah, Bu. malaikat Allah. Yang ketiga baru iman kepada kitab Allah. Nah, jadi pembelajaran kita kali ini yaitu merupakan rukun iman Yang ketiga. Ya, rukun iman yang ketiga. Nah, rukun iman yang ketiga yaitu iman berbicara tentang iman kepada kitab Allah. Sebelumnya itu kita telah berbicara mengenai iman kepada malaikat Allah. Iman kepada malaikat Allah, bahwasannya kita, siapa yang tahu pelajaran minggu lalu iman kepada malaikat Allah? Gak ada yang tahu? Pasti nggak belajar di rumah ya. Oke. Minggu lalu itu iman kepada malaikat Allah, bahwasanya kita harus meyakini malaikat yang diturunkan Allah, begitu kan? Ada berapa malaikat yang harus kita percayai? 10 malaikat gitu. Ya. Anak-anak ibu harus rajin lagi belajar. Paham? Paham, Bu. Ya.
pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran dari iman kepada kitab Allah ini, yang pertama itu siswa mampu menganalisis atau mengemukakan, makna dari apa yang dimaksud dengan iman kepada kitab Allah tersebut. Nah, yang kedua, tujuan dari pembelajaran ini yaitu siswa mampu mengemukakan nama-nama kitab Allah dan kemudian dalilnya. Yang ketiga, tujuan dari pembelajaran ini yaitunya siswa mampu memahami perbedaan Al-Quran dengan kitab-kitab lainnya. Kemudian yang keempat, tujuan pembelajaran ini yaitu siswa mampu menjelaskan kitab Al-Quran beserta keutamaan membacanya, baik itu keutamaan menurut hadis ataupun keutamaan menurut ayat. Nah, baiklah. Untuk selanjutnya itu kita berbicara mengenai poin yang pertama, yaitu pengertian iman kepada Allah. Nah, sekarang Ibu tanya, siapa yang paham atau siapa yang sudah tahu apa itu iman kepada kitab Allah? Ya, ayo semangat, masih pagi, semangat. Apa itu iman kepada kitab Allah? Saya Bu. Ya, silakan. Iman kepada kitab Allah itu adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada nabi dan rasulnya yang berisi wahyu untuk disampaikan kepada seluruh umatnya manusia. Nah, ya, ada lagi yang tahu iman kepada kitab Allah itu apa? Sama Bu. Sama? Ya. Siapa namanya tadi? Lena Bu. Iya, Lena. Bagus. Nah, iya, iman kepada kitab Allah itu memang meyakini dengan sepenuh hati bahwasannya Allah itu menurunkan kitab-kitab kepada rasul yang menerimanya gitu, untuk dijadikan pedoman hidup bagi manusia. Nah, tepuk tangan untuk si siapa tadi? Lena. Ya, tepuk tangan untuk Lena dulu. Ya. Bagus, anak-anak ibu semuanya bagus, jawabannya bagus. Nah, jadi selanjutnya itu ada poin yang kedua, nama-nama kitab Allah dan dalilnya. Nah, ya. Ada berapa kitab Allah? 4. Apa aja? Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Nah, ya, bagus. Kitab Allah itu ada 4. Yang pertama Taurat, yang kedua Zabur, yang ketiga Injil, dan yang keempat Al-Quran. Dan begitupun nabinya ada 4 juga yang menerima gitu. Nah, sebelum kita lanjutkan, nah Ibu sekarang akan membagi anak-anak Ibu menjadi dua kelompok. Anak-anak ada berapa? 3 Bu. Ada 3 ya. Berarti dalam satu kelompok ada yang 2, ada yang 1. Oke. Sekarang silakan duduk berkelompok. Si Putri sama si sendiri ya. Si Putri sendiri, Hasmi sama si Lena. Ya, Satu Bu. kelompok. Putri kelompok 1, Hasmi dan Lena kelompok 2. 2. Ya. Silakan duduk berkelompok. Silakan duduk berkelompok. Nah, ya, silakan. Sudah berkelompok? Sudah, Bu. Oke. Sekarang dengarkan instruksi Bu ya. Ya, Bu. Nah, tugas Ananda sekalian itu buatlah nama-nama kitab Allah. Nah, itu dibagi 2, dia kan ada 4. Ya, Bu. Nah, jadi si Putri 2, Hasmi dan sama Lena 2. Ya, Bu. Paham? Paham, Bu. Nah, sertakan dalilnya. Misalnya contohnya Taurat itu dalam Al-Quran surat apa yang menjelaskan gitu. Paham? Paham, Bu. Ya, Ibu kasih waktu 2 menit, silakan. Surat kitabnya Ya. dibagi 1, 2. Ya, Putri Taurat sama Zabur. Ah. Hasmi dan Lena Injil sama Al-Quran. Ya, Bu. Paham? Paham, Bu. Ya, silakan. Sudah siap anak-anak? Sudah, Bu. Oke, jika sudah siap, sekarang Ibu minta sama anak-anak Ibu untuk mempresentasikannya ke depan.
siap? Siap, Bu. Nah, siapa kelompok 1 tadi? Putri, Bu. Ya, kelompok 1 Putri. Silakan Putri ke depan. Baiklah, saya akan menjelaskan nama-nama kitab Allah, yaitu kitab yang pertama kali turun yaitu kitab Taurat, yang diturunkan kepada Nabi Musa, yang dijelaskan dalam surat Al-Isra ayat 2. Dan yang kitab yang kedua yaitu kitab Zabur, yang diturunkan kepada Nabi Daud, terdapat dalam surah Al-Isra ayat 55. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, minta tepuk tangan dulu untuk Putri. Mantap, boleh. Silakan. Selanjutnya kelompok 2 itu Hasbi dan Lena. Nah, kepada Hasbi dan Lena silakan. Ya, Bu. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu nama-nama kitab Allah. Yang ketiga yaitu kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, terdapat di dalam surat Al-Maidah ayat 46. Yang keempat, Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, terdapat dalam surat Yusuf ayat 2. Sekian, terima kasih. Nah, bagus. Tepuk tangan dulu untuk Hasbi. Ya, selanjutnya Lena. Silakan. Yuk, yuk. Udah? Oh, Udah, Bu. Ya. Assalamualaikum, Bu. Nah, bagus. Semua jawabannya, semua yang didiskusikan itu ya jawabannya benar, anak ibu. Berarti anak-anak ibu boleh dikatakan sudah mampu atau sudah bisa memahami nama-nama kitab Allah dan beserta dalilnya. Karena tadi kita tidak membacakan dalilnya secara langsung, tapi kan setidaknya anak ibu sudah tahu begitu kan, terdapat dalam surat apa, ayat berapa. Nanti tugasnya di rumah tolong dicek lagi ya, dilihat suratnya beserta artinya supaya tambah paham gitu kan. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk kepada poin yang ketiga. Apa poin yang ketiga? Beda Al-Quran, Ya, kitab lain. Yaitu beda Al-Quran dengan Kitab lain. Kitab lain ini apa ini? Dari Taurat, Zabur, dan Injil. Ya, pintar. Seperti Taurat, Zabur, Injil itu disebut kitab lain. Maksud kitab lainnya itu selain Al-Quran. Nah, ya. Di sini ada beberapa dari perbedaan antara kitab Al-Quran ataupun dengan kitab lainnya gitu. Yang pertama, Taurat, Zabur, dan Injil itu ditunjukkan untuk suatu kaum. Nah, jadi kalau Al-Quran untuk seluruh umat sebagai pedoman hingga akhir zaman. Kenapa disebut demikian? Siapa yang tahu? Ada yang tahu? Apa tadi, Bu? Yang pertama, Taurat, Zabur, dan Injil itu ditujukan hanya untuk satu kaum. Sementara Al-Quran itu ditujukan untuk seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Kenapa dikatakan demikian? Ada yang tahu? Karena Al-Quran penyempurna daripada kitab-kitab lain. Nah, ya pintar. Yang lain? Ada yang tahu? Lupa, Bu. Oh, lupa ya. Banyak-banyak belajar ya. Iya, bagus. Memang ya, kalau maksudnya Taurat atau Injil, Zabur itu ditujukan hanya untuk satu kaum, itu memang karena kitab-kitab tersebut hanya berlaku untuk kaum terdahulu saja, seperti kaum Taurat, seperti kaum Nabi yang menerima kitab tersebut begitu. Sehingga zaman sekarang kita tidak lagi menemui kitab tersebut. Nah, namun perbedaannya dengan Al-Quran, Al-Quran ini untuk seluruh umat, artinya tidak hanya untuk satu kaum. Jadi keseluruhan umat manusia atau keseluruhan umat Muslim itu mengetahui gitu. Kemudian yang kedua, perbedaan antara Al-Quran dengan kitab lain apa? Kita sebelumnya tidak ada anjuran untuk melestarikan dengan dihafal. Ya, yang kedua itu gini. Kitab sebelumnya seperti Taurat, Injil, Zabur itu tidak ada anjuran untuk melestarikannya dengan cara menghafal, hanya dibaca saja begitu. Jadi orang-orang yang terdahulu itu yang hanya sekedar membaca
membacanya saja begitu. Tidak ada anjuran untuk melestarikan untuk dihafal. Beda dengan Al-Qur'an gitu. Al-Qur'an sebagaimana yang kita tahu itu Al-Qur'an itu tidak hanya kita ketahui atau tidak hanya kita baca, namun namun kita hafalkan. Sampai saat ini masa ke masa itu tingkatan untuk hafalan Al-Qur'an tersebut itu semakin bagus begitu. Sehingga sekarang banyaknya kita tahu istilah hafiz dan hafizah gitu. Orang-orang para penghafal Al-Qur'an. Nah, anak-anak ibu mau enggak disebut sebagai hafizah? Mau, Bu. Mau. Ya, kalau mau kuncinya hanya satu, rajin-rajin baca Al-Qur'an, kemudian rajin-rajin menghafal gitu. Nah, jadi itu yang kedua. Selanjutnya, adapun perbedaan Al-Qur'an dengan kitab lainnya itu dilihat dari beda bahasanya. Nah, kitab Taurat, kitab Zabur dan kitab Injil, nah itu diturunkan berdasarkan bahasanya masing-masing. Namun kitab Al-Qur'an kita tahu bahasanya cuma satu, yaitu bahasa Arab. Bahasa Arab yang sampai sekarang masih kita kenal atau masih difamiliar begitu oleh anak-anak modern pun begitu. Tahunya dalam Al-Qur'an itu ditulis dengan bahasa Arab, tidak ada dengan bahasa lain. Nah, selanjutnya itu ada Al-Qur'an dan keutamaan membacanya. Nah, jadi di samping kita telah mengetahui seluk-beluk dari Al-Qur'an, kita juga mengetahui keutamaan untuk apa kita membaca Al-Qur'an gitu. Sehingga motivasi kita semakin muncul atau semakin ingin untuk bisa menghafal Al-Qur'an ataupun membaca Al-Qur'an tersebut gitu. Nah, jadi di sini isi pokok dari Al-Qur'an itu ada beberapa yang mana itu dijelaskan oleh ulama Muhammad Saltu. Nah, isi pokok dari Al-Qur'an itu ada berupa akidah, kemudian ada berupa akhlak, dan untuk selanjutnya itu kisah-kisah umat terdahulu. Nah, jadi kisah-kisah umat terdahulu itu bisa kita pelajari atau bisa kita ketahui dari dalam Al-Qur'an, sehingga sekarang menjadi cerita. Ya, sehingga sekarang menjadi cerita atau sejarah gitu. Sebagaimana kita tahu bagaimana Fir'aun dulu, bagaimana Qarun dulu gitu. Itu kita tahu melewati Al-Qur'an gitu. Nah, adapun keutamaan dari membaca Al-Qur'an ini berdasarkan hadis. Itu selain kita mendapatkan ibadah ataupun pahala, kita juga nantinya akan ditolong. Ya, kita akan nantinya ditolong oleh Al-Qur'an jika kita sering membaca, apalagi kita sering menghafal. Nanti setelah hari kiamat datang, itu naungan atau perlindungan Al-Qur'an yang selama ini kita baca itu akan sendirinya akan menghampiri kita, akan menolong kita. Inilah aku, ayat yang dulunya kamu bacakan, begitu. Nah, jadi anak-anak ibu itu mulai dari usia dini, mulai dari sekarang. Nah, sekarang kan udah dewasa. Jadi cobalah untuk memahami ataupun mempelajari sedalam-dalamnya tentang Al-Qur'an itu, gitu. Tidak akan rugi. Nah, sebagaimana itu hadis riwayat Al-Baihaqi, dia menjelaskan bahwasanya sebaik-baik ibadah umatku adalah membaca Al-Qur'an. Nah, setelah kita tahu keutamaannya, masihkah kita malas membaca Al-Qur'an? Tidak, Bu. Ya, rajin lagi ya. Tingkatkan lagi pembacaan Al-Qur'annya ataupun penghafalan Al-Qur'annya. Setuju? Setuju, Bu. Ya. Nah, sudah paham sampai di sini anak-anak ibu? Paham, Bu. Oke, jika sudah paham, mungkin hanya sekianlah penjabaran atau pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Untuk selanjutnya itu kita sama-sama menyimpulkan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Sebelum kita simpulkan bersama-sama, ayo ibu pengen tahu siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita kali ini. Yuk. Saya, Bu. Iya, silakan. Pintar. Baiklah, saya akan menyimpulkan materi pada pagi hari ini, yaitu tentang nama kitab Allah. Yaitu kitab-kitab Allah yang diturunkan itu ada 4, dan
Adapun beda Al-Quran dengan kitab lain yaitu Al-Quran adalah penyempurna kitab-kitab yang lain. Dan adapun keutamaan Al-Quran yaitu sebagai pedoman untuk hari akhir. Mungkin sekian. Nah ya bagus. Ada yang lagi yang bisa? Sama, Sama. Ya. Terima kasih Putri telah menyimpulkan pembelajaran pada kesempatan kali ini. Nah jadi catatan yang bisa dibawa oleh anak ibu pulang. Yuk sekarang catat ya. Ya, Bu. Kesimpulannya bahwasanya iman kepada kitab Allah itu bahwasanya ialah kita meyakini dengan sepenuh hati bahwasannya Allah itu telah menurunkan kitab-kitabnya kepada nabi dan rasulnya yang berisi wahyu, untuk disampaikan kepada Allah kepada umatnya. umatnya. Nah itu. Kemudian beda Al-Quran dengan kitab lain itu sudah jelas terlihat. Terlalu cepat? Iya, Bu. Iya. Nah kemudian ada beda Al-Quran dan kitab lain itu sudah jelas bahwasannya Al-Quran itu merupakan kitab penyempurna dari kitab lain. Al-Quran diturunkan dengan berbahasa Arab. Nah selanjutnya itu Al-Quran dan keutamaan membacanya. Bahwasannya membaca Al-Quran kita dapat pahala, kita akan ditolong nanti di akhirat, dan juga sudah. Nah, itulah kesimpulan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Sampai di sini anak-anak ibu paham? Paham, Bu. Jika sudah paham, mau pulang? Mau. Kalau pulang cepat ya. Iya, Bu. Udah lapar? Lapar. Udah lapar. Oke, sebentar lagi kita akan selesai. Kita akan menutup pembelajaran ini. Nah, jadi sampai di sini ada yang ingin ditanyakan, Nana? Tidak, Bu. Ya, jika tidak, Ibu anggap sudah paham. Nah, untuk selanjutnya, untuk minggu depan, insya Allah kita bertemu minggu depan. Itu kita akan membahas tentang setelah iman kepada kitab Allah, apalagi? Iman kepada Hari akhir. Iman kepada Rasul. Rasul. Iman kepada Rasulullah. Nah, jadi pembelajaran kita minggu depan tentang apa? Iman kepada Rasul. Ya, iman kepada Rasul. Nah, jadi tugas untuk anak-anak ibu catat ya. Ya, Bu. Tugas untuk anak-anak ibu minggu depan itu membuat resume atau membuat ringkasan materi tentang iman kepada Rasul Allah. Nah, jika tidak ada yang ditanyakan, baiklah, mungkin hanya itu yang bisa ibu sampaikan. Terlebih dan terkurang dalam penyampaian materi kali ini, ibu mohon maaf. Setelah ini anak-anak ibu boleh istirahat. Jangan lupa belajar di rumah dan bikin tugasnya untuk Minggu depan. Nah sekarang sebelum pulang, siapa yang bisa jawab pertanyaan ibu nanti boleh pulang. Nah sekarang ibu ingin ada satu pertanyaan mengenai materi kita hari ini. Disebut juga dengan pretestnya gitu kan. Kitab Injil. Siapa yang tahu jawabannya cepat acungkan tangan ya. Ya, Bu. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi. Siapa? Asmi, Bu. Ya, Asmi silakan. Diturunkan kepada Nabi Isa, Bu. Oh, pintar Nabi Isa. Asmi boleh pulang, tapi tunggu ya setelah berdoa. Ya, Bu. Satu lagi pertanyaan Ibu. Kitab Zabur. Jelas? Jelas, Bu. Diturunkan kepada Nabi. Putri, Bu. Iya, silakan Putri. Kepada Nabi Daud, Bu. Ya, pintar. Oke. Berarti anak-anak Ibu sudah Paham. Jika tidak, ya tepuk tangan untuk anak-anak Ibu. Nah, terima kasih atas segala perhatiannya. Selalu jaga kesehatan anak-anak Ibu, rajin belajar. Untuk minggu depan itu usahakan tidak ada yang tidak hadir lagi, karena nanti susah jika terus meninggalkan pelajaran begitu. Jangan lupa tugasnya ya. Ya, Bu.
Ibu mohon maaf atas segala kekhilafan dalam penyampaian pembelajaran ini. Marilah kita tutup pembelajaran kali ini dengan mengucapkan